perakitan juga lain di tempat lain. Jadi untuk manpowernya sendiri tidak langsung siap di hari itu semisal diminta. Jadi mau nggak mau kita menyesuaikannya di perakitannya. Jadi nanti misal perakitan di tanggal 25 itu paling cepat. Misal ibu tidak berkenan di tanggal itu, di tanggal lain bisa. Jadi barang datang terlebih dahulu, nanti baru dijadwalkan perakitan. Semisal jadwal perakitannya terlalu jauh, misal nanti ibu mungkin kita pilihkan jadwal terdekat terlebih dahulu. Setelah itu semisal barangnya nyampe, ibu bisa langsung call kita. Jadi nanti kita cek request paling cepat perakitannya di tanggal apa, kayak gitu. Cuman kalau itu nggak ada. Cuman gini, misal ya kita sekarang tanggal 18, perakitan paling cepat di tanggal 1 ya. Kan itu terlalu jauh square-nya. Itu kemungkinan masih bisa kalau barangnya datang di tanggal 23 langsung orangnya konfirmasi. Kemungkinan masih bisa, tapi kemungkinan. Jadi belum tentu iya. Itu tadi makanya kalau misal barang datang ya itu tadi kita konfirmasinya, kita jelasin kenapa kok perakitannya harinya jauh. Ya itu tadi karena jadwal pengiriman masih belum pasti, jadi yang kita pastikan nanti perakitannya, karena tim perakitan kan nggak mungkin ketika dikontak selalu ada. Jadi lebih amannya ketika dikontak dan nggak perlu nego-nego terlalu lama lagi, punya juga nggak ribet-ribet buat nelpon datang ke store kayak gitu. Jadi cukup nanti langsung kita pastikan di jadwal perakitannya seperti itu. Jadi customer juga nggak perlu menunggu barang datang. Jadi udah pasti perakitannya di tanggal tersebut. Ketika customer bisa ya datang gitu. Kayak gitu sih alasannya kenapa kok perakitan nggak bisa langsung bareng sama pengiriman. Oke. Terus apalagi mas, mungkin ada yang customer yang nawar? Kalau nawar kita masih belum bisa. Bisanya nanti kalau di atas 10 juta itu nanti kita pengajuan promo. Itu pun untuk PL itu di angka 4% potongannya. Atau mungkin kalau mau ya pakai promo yang sedang berlaku apa. Kalau untuk pengajuan penawaran ditawar harga produknya masih belum bisa begitu. Oke, mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Masih bingung atau masih butuh menjelaskan? Sudah cukup begitu. Jadi bukannya kita ribet, enggak, cuman emang kita keterbatasannya ada di dalam pengirimannya karena masih menggunakan pihak ketiga. Jadi cara paling efisien itu ya perakitannya kita jadwalkan dan tidak bareng sama pengiriman barang begitu. Mungkin itu sih yang jadi kendala ya, karena kan customer harus menunggu terlebih dahulu. Cuman ya kita nggak tahu, kita membantu customer untuk cari aman dan sehingga tidak menimbulkan komplain ke depannya, kayak gitu sih. Oke, untuk briefing siang ini kita akan membahas tentang sales warrior. Sales warrior sendiri, Mas Reza udah tahu sales warrior itu apa? Sales warrior sales. Jadi sales warrior itu sendiri ya, gimana Dekor Rumah itu berusaha membentuk para sales warrior atau para SDA yang memiliki value lebih terutama di penjualan dan juga pendekatan terhadap customer. Itu akan ada penilaian tersendiri. Jadi akan ada reward tersendiri untuk SDA yang masuk ke dalam sales warrior itu. Sales warrior sendiri syaratnya apa aja Mas Reza udah tahu? Oke, jadi untuk sales warrior sendiri persyaratannya dalam satu kuartal itu wajib 3 bulan berturut-turut di atas target individu. Kemudian masuk minimal di 200 juta per bulannya, dan juga mendapat penilaian lebih dari 2 untuk pengisian penilaian kepuasan pelanggan. Jadi itu untuk syaratnya. Jadi apa sih benefitnya? Benefitnya cukup banyak. Bahkan kemarin aku cek itu ada yang dapat hadiah sebesar 7 juta rupiah.
Jadi kita optimalin aja mumpung ya, walaupun toko kita belum sampai ke situ, cuman kalau kita masih mau berusaha, kita nggak menyerah, yang mungkin bisa dilakukan untuk cara tambahan seperti canvassing dan lain sebagainya, itu bukan hal yang nggak mungkin buat dicapai, seperti itu sih. Jadi kalau dari review sale sendiri, Mas Reza sendiri masih di angka 49 juta ini di tanggal 18. Sebenarnya kalau secara breakdown target Mas Reza masih minus ya, cuman harapannya minusnya nggak terlalu jauh, masih ada 13 hari lagi buat dikejar ke 50 juta. Gimana caranya 13 hari tadi dibagi 50 juta, dibagi sama nanti Mas Reza liburnya tinggal berapa, dikurangin aja, nanti tinggal dibagi itu nanti ketemu kok Mas Reza kurangnya berapa, buat ke 100 masih possible banget buat dikejar, karena teman-teman yang lain juga masih mepet-mepet, jadi nggak ada yang mungkin buat kita kejar ke 100 juta semua buat teman-teman semua. Yang penting ke 100 dulu aja, fokus ke 100, fokus ke target individu masing-masing biar boosternya cair, kemudian insentifnya juga cair, sehingga nanti baru kita pikirin toko kayak gitu, karena teman-teman sendiri juga sudah terbebani dengan targetnya yang masih jauh, lihat-lihat, jadi diupayakan aja yang terbaik kayak gitu. Mungkin itu sih yang ingin ku sampaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari Mas Reza? Saya rasa udah Cukup, mungkin itu yang ingin ku sampaikan. Happy selling, dimanfaatin semua traffic yang masuk, yang dimakan, pending customer dikejar terus ya Mas. Semangat, happy selling Mas Reza.